Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 hari ini akan membawakan materi tentang diferensiasi sederhana. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah Dewi Anggun Novitasari dengan NIM 12405193304. Yang kedua Sylvia Halimatur Rosyida 12405193305. Yang ketiga Nana Melia 12405193306. Dan yang terakhir adalah saya sendiri Alvina Meditarisa dengan NIM 12405193307. Materi pertama yang akan saya bawakan yaitu kuosien diferensi dan derivatif. Apa sih yang dimaksud kuosien diferensi dan derivatif? Jadi, kuosien diferensi atau dalam kurung delta Y atau delta X mencerminkan tingkat perubahan rata-rata variabel terikat Y terhadap variabel bebas X. Dalam artian, delta Y atau delta X atau yang biasa disebut kuosien diferensi dapat juga kita kenal sebagai lereng dari kurva Y sama dengan fx. Penjelasannya, jika Y sama dengan fx dan terdapat tambahan variabel bebas X sebesar delta X, maka bentuk persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan fx. Yang kedua, Y ditambah delta Y sama dengan fx ditambah delta X. Delta Y sama dengan F dalam kurung X ditambah delta X min Y. Delta Y sama dengan F dalam kurung X ditambah delta X min Fx. Sehingga delta X merupakan tambahan X dan delta Y adalah tambahan Y, berkenaan dengan adanya tambahan X. Jadi, delta Y timbul karena adanya delta X, apabila ruas kiri dan kanan sama-sama dibagi dengan delta X. Dari pernyataan tersebut, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Delta Y per delta X sama dengan F dalam kurung X plus delta X min Fx per delta X. Contoh soalnya sebagai berikut. Tentukan kuosien diferensi dari Y sama dengan 3X kuadrat. Caranya adalah Y sama dengan 3X kuadrat. Y plus delta Y sama dengan 3 dalam kurung X plus delta X kuadrat. Sama dengan 3 buka kurung X kuadrat ditambah 2X dikali delta X ditambah delta X kuadrat tutup kurung. Sama dengan 3X kuadrat ditambah 6X dikali delta X plus 3 dikali delta X kuadrat. Delta Y sama dengan 3X kuadrat plus 6X dikali delta X plus 3 dikali delta X kuadrat min Y. Delta Y sama dengan 3X kuadrat plus 6X dikali delta X ditambah 3 dikali delta X kuadrat min 3X kuadrat. Hasilnya 6X dikali delta X plus 3 dikali delta X kuadrat. Sehingga delta Y plus delta X sama dengan 6X dikali delta X plus 3 dikali delta X kuadrat per delta X sama dengan 6X plus 3 delta X. Proses penurunan fungsi ini disebut diferensiasi. Limit dari suatu kuosien diferensi disebut derivatif atau turunan, sehingga jika Y sama dengan 3X kuadrat, maka kuosien diferensinya adalah delta Y per delta X sama dengan 6X dikali delta X plus 3 dikali delta X kuadrat plus delta X sama dengan 6X plus 3 delta X. Selanjutnya adalah mengenai derivatif. Derivatif atau turunan merupakan hasil yang diperoleh dari proses diferensiasi. Diferensiasi merupakan penentuan limit suatu kuosien diferensi dalam hal penambahan variabel bebasnya sangat kecil atau mendekati 0.
sehingga turunan fungsi sama dengan limit dari kuosien diferensinya. Dapat dilihat sebagai berikut, limit delta X mendekati 0, yaitu f dalam kurung X plus delta X min fx per delta X. Contohnya, jika Y sama dengan 3x kuadrat, maka kuosien diferensinya, yaitu delta Y per delta X, sama dengan 6x dikali delta X plus 3 dikali delta X kuadrat per delta X sama dengan 6x plus 3 delta X. Sedangkan untuk derivatif atau turunan fungsinya, limit delta X mendekati 0, yaitu delta Y per delta X, sama dengan 6x dikali delta X plus 3 dikali delta X kuadrat per delta X, sehingga delta Y per delta X sama dengan 6x plus 3 delta X sama dengan 6x. Kaidah-kaidah diferensiasi. Diferensiasi konstanta. Jika Y sama dengan K, di mana K adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan 0. Contoh, Y sama dengan 5, maka dy per dx sama dengan 0. Diferensiasi fungsi pangkat. Jika Y sama dengan X pangkat N, di mana N adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan nx pangkat n-1. Contoh, Y sama dengan X pangkat 3. Maka, dy per dx sama dengan 3x pangkat 3-1, sama dengan 3x kuadrat. Diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Jika Y sama dengan K kali V, di mana V sama dengan H dalam kurung X, maka dy per dx sama dengan K kali dv per dx. Contoh, Y sama dengan 5x pangkat 3, maka dy per dx sama dengan 5 kali 3x kuadrat, sama dengan 15x kuadrat. Diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi. Jika Y sama dengan K per V, di mana V sama dengan H dalam kurung X, maka dy per dx sama dengan min K kali dv per dx per V kuadrat. Contoh, Y sama dengan 5 per X pangkat 3, maka dy per dx sama dengan min 5 kali 3x kuadrat per dalam kurung X pangkat 3 kuadrat, sama dengan min 15x kuadrat per X pangkat 6. Diferensiasi penjumlahan dalam kurung pengurangan fungsi. Jika Y sama dengan U kurang lebih V, di mana U sama dengan G dalam kurung X dan V sama dengan H dalam kurung X, maka dy per dx sama dengan du per dx kurang lebih dv per dx. Contoh, Y sama dengan 4x kuadrat plus x pangkat 3. Dimisalkan U sama dengan 4x kuadrat, du per dx sama dengan 8x, V sama dengan x pangkat 3, dv per dx sama dengan 3x kuadrat. Maka, dy per dx sama dengan du per dx plus dv per dx sama dengan 8x plus 3x kuadrat. Diferensiasi perkalian fungsi. Jika Y sama dengan U kali V, di mana U sama dengan G dalam kurung X dan V sama dengan H dalam kurung X, maka dy per dx sama dengan U kali dv per dx plus V kali du per dx. Contoh, Y sama dengan 4x kuadrat kali x pangkat 3. Dimisalkan U sama dengan 4x kuadrat, du per dx sama dengan 8x, V
sama dengan X pangkat 3, dV per dx sama dengan 3X kuadrat. Maka, dy per dx sama dengan U kali dV per dx plus V kali du per dx sama dengan 4X kuadrat kali 3X kuadrat plus X pangkat 3 kali 8X sama dengan 12X pangkat 4 plus 8X pangkat 4 sama dengan 20X pangkat 4. Diferensiasi pembagian fungsi. Jika Y sama dengan U per V, di mana U sama dengan G dalam kurung X dan V sama dengan H dalam kurung X, maka dy per dx sama dengan V kali du per dx min U kali dv per dx per V kuadrat. Contoh, Y sama dengan 4X kuadrat per X pangkat 3. Maka, dy per dx sama dengan V kali du per dx min U kali dv per dx per V kuadrat. Hasilnya, X pangkat 3 kali 8X min 4X kuadrat kali 3X kuadrat per dalam kurung X pangkat 3 kuadrat sama dengan 8X pangkat 4 dikurangi 12X pangkat 4 per X pangkat 6 sama dengan min 4 per X kuadrat sama dengan min 4X min kuadrat. Diferensiasi fungsi komposit. Jika Y sama dengan F dalam kurung U, sedangkan U sama dengan G dalam kurung X, dengan bentuk lain Y sama dengan F himpunan dari G dalam kurung X, maka dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, diferensiasi fungsi berpangkat. Jika Y sama dengan U pangkat N, di mana U sama dengan G dalam kurung X dan N sama dengan konstanta, maka dy per dx sama dengan N kali U pangkat N-1 kali du per dx. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut. Yang terakhir, diferensiasi fungsi logaritmik. Jika Y sama dengan A log X, maka dy per dx sama dengan 1 per X ln A. Contohnya, Y sama dengan 5 log A. Maka, dy per dx sama dengan 1 per X ln A sama dengan 1 per 2 ln 5. Selanjutnya yaitu hubungan antara fungsi dan derivatifnya. Pendekatan kalkulus diferensial sangat berguna untuk menyidik bentuk gambar suatu fungsi nonlinear. Dengan mengetahui besarnya harga dari turunan pertama dan turunan kedua sebuah fungsi, akan dapat dikenali bentuk gambar dari fungsi tersebut. Berdasarkan kaidah diferensiasi, dapat disimpulkan bahwa turunan dari suatu fungsi berderajat n adalah sebuah fungsi berderajat n-1. Dengan kata lain, turunan dari suatu fungsi berderajat 3 adalah sebuah fungsi berderajat 2. Turunan dari fungsi berderajat 2 adalah sebuah fungsi berderajat 1. Turunan dari fungsi berderajat 1 adalah sebuah fungsi berderajat 0, alias sebuah konstanta. Dan akhirnya, turunan dari sebuah konstanta adalah 0. Seperti contoh di samping.
pertama yaitu fungsi menaik dan fungsi menurun. Derivatif pertama dari sebuah fungsi nonlinear dapat digunakan untuk menentukan apakah kurva dari fungsi yang bersangkutan menaik ataukah menurun pada kedudukan tertentu. Dalam kasus khusus, derivatif pertama dapat pula menunjukkan titik ekstrim sebuah fungsi nonlinear. Telah dijelaskan bahwa derivatif pertama dari fungsi y sama dengan f dalam kurung x, yakni f aksen dalam kurung x, tidak lain adalah lereng atau taksiran dari kurva yang mencerminkan fungsi y sama dengan fk dalam kurung x. Berarti untuk y sama dengan fx pada kedudukan tertentu, x sama dengan a, f aksen dalam kurung a merupakan lereng kurva y sama dengan f dalam kurung x pada kedudukan x sama dengan a. Positif negatifnya nilai f aksen dalam kurung a akan menentukan menaik atau menurunnya fungsi y sama dengan fx pada x sama dengan a. Jika derivatif pertama f aksen a lebih besar dari 0, lereng kurvanya positif pada x sama dengan a, maka y sama dengan fx merupakan fungsi menaik pada kedudukan x sama dengan a, yakni y sama dengan fx menaik apabila x bertambah sesudah x sama dengan a. Sedangkan jika derivatif pertama f aksen a lebih kecil daripada 0, lereng kurvanya negatif pada x sama dengan a. Maka y sama dengan fx merupakan fungsi menurun pada kedudukan x sama dengan a, yaitu y sama dengan fx menurun apabila x bertambah sesudah x sama dengan a. Seperti pada grafik berikut. Untuk uji tanda, apabila derivatif pertama f aksen x sama dengan 0, berarti y sama dengan fx berada di titik ekstrimnya. Guna menentukan apakah titik ekstrim tersebut merupakan titik maksimum ataukah titik minimum, perlu dilakukan uji tanda terhadap f aksen a sama dengan 0. Jika f aksen x lebih besar daripada 0, untuk x lebih kecil dari a, dan f aksen x lebih kecil daripada 0, untuk x lebih besar dari a, maka titik ekstrimnya adalah titik maksimum. Sedangkan jika f aksen x lebih kecil daripada 0, untuk x lebih kecil daripada a, dan f aksen x lebih besar daripada 0 untuk x lebih besar daripada a, maka titik ekstrimnya adalah titik minimum. Yang kedua yaitu titik ekstrim fungsi parabolik. Dalam hal y sama dengan fx adalah sebuah fungsi parabolik, derivatif pertama berguna untuk menentukan letak titik ekstrimnya. Sedangkan derivatif kedua berguna untuk mengetahui jenis titik ekstrim yang bersangkutan. Perhatikan fungsi parabolik berikut dan turunannya serta hubungan mereka secara grafik. Titik ekstrim dan titik belok fungsi kubik. Titik maksimum dan titik minimum suatu fungsi kubik jika ada, serta titik beloknya dapat dicari melalui penelusuran terhadap derivatif pertama dan derivatif kedua dari fungsinya.
Derivatif pertama berguna untuk menentukan letak titik-titik ekstrimnya, sedangkan derivatif kedua bermanfaat guna mengetahui jenis titik-titik ekstrim yang bersangkutan dan menentukan letak titik beloknya. Y turunan pertama sama dengan 32 min 6 kali 3 plus 8 sama dengan min 1, yaitu derivatif ini berada di titik ekstrim yang menjadi titik minimum. Jadi kubik Y sama dengan 1/3 kali 3 min 3x plus 2 plus 8x min 3 yang berada di titik maksimum pada koordinat 2, 3, 6, 7. Titik belok pada koordinat 3,3, sedangkan titik minimumnya pada titik 4,2,33. Jadi, fungsi kubik Y sama dengan fx yang mencapai titik ekstrim pada Y turunan pertama sama dengan 0. Jika Y turunan kedua kurang dari 0 pada Y turunan pertama sama dengan 0, maka titik ekstrimnya adalah titik maksimum. Jika Y turunan kedua lebih dari 0 pada Y turunan pertama sama dengan 0, maka titik ekstrimnya adalah titik minimum. Jadi, fungsi kubik Y sama dengan fx yang berada di titik belok pada Y keturunan kedua sama dengan 0. Jadi, kesimpulan dari materi diferensiasi fungsi sederhana ini yaitu koefisien diferensi delta Y atau delta X yang mencerminkan tingkat perubahan rata-rata variabel terikat Y terhadap variabel bebas X. Delta X ini merupakan tambahan X, sedangkan delta Y adalah tambahan Y yang berkenaan dengan adanya tambahan X. Derivatif atau turunan merupakan hasil yang diperoleh dari proses diferensiasi. Notasi derivatif dy atau dx sesungguhnya terdiri dari atas dua suku, yaitu dy dan dx. Suku dy dinamakan diferensiasi dari y, sedangkan dx merupakan diferensiasi dari x. Diferensiasi dari x atau dx mencerminkan perubahan sangat kecil pada variabel bebas x. Terima kasih.